Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, saya Dita Chandra Ramadhani dari SMA Negeri Unggulan Muhammad Husni Tamrin, Jakarta. Dan pada kesempatan kali ini saya merupakan tim oposisi dari MOSI. Indonesia seharusnya melakukan privatisasi penyediaan air. Baik, terima kasih kepada pihak pro atas argumentasi terhadap MOSI Indonesia seharusnya melakukan privatisasi penyediaan air. Selanjutnya, kami menentang privatisasi penyediaan air di Indonesia karena terdapat banyak hal yang harus diulas ulang dan dipertimbangkan lagi karena air merupakan hal vital yang harus dikelola dengan baik dan juga tepat. Dan dengan melakukan privatisasi air ini dapat diartikan sebagai pemindah tanganan secara penuh terhadap pengolahan air dari pemerintah kepada pihak swasta. Penentangan hal ini berdasarkan beberapa pertimbangan, diantaranya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, akan terjadi ketidakmerataannya pendapatan air terakomodir di daerah terpencil, terdalam, dan terluar. Sehingga sama saja seperti masalah awal dalam MOSI ini, di mana air tidak bisa menjangkau daerah-daerah terpencil karena akan terjadi kesenjangan sosial dan ketidakmampuan penanganan air secara signifikan. Yang kedua, pihak swasta akan cenderung hanya mementingkan profit atau keuntungan dari perusahaannya dan tak menutup kemungkinan juga terjadi permainan di antara pihak swasta untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya sehingga bisa saja ia melanggar regulasi yang telah dibuat pemerintah. Dan dengan hal ini juga kembali kepada poin pertama, karena ingin meraup keuntungan sebesar-besarnya, maka perusahaan swasta enggan untuk mencari atau mengakomodir air yang ada di daerah terpencil atau daerah terdalam karena masyarakat yang ada di daerah sana cenderung tidak memiliki ekonomi yang stabil dibandingkan dengan masyarakat yang ada pada perkotaan atau kota-kota besar. Yang ketiga, meningkatnya inflasi dari penjuru dunia selama bertahun-tahun ini akan berperan sangat penting dalam kualitas akomodasi dari perusahaan swasta yang harus merogoh profit sebanyak-banyaknya. Dari hal ini, mungkin saja pihak swasta tidak memikirkan berapa besar inflasi yang akan terjadi per tahunnya, sehingga akan terjadi kerugian dari pihak swasta dan akan menurunnya kualitas dari pengakomodiran air yang dilakukan oleh pihak swasta. Yang keempat, mengizinkan perusahaan swasta untuk mengeksplorasi dan untuk mengeksploitasi daya air Indonesia dapat merusak keseimbangan alam karena lagi-lagi segala yang berlebihan itu tidak baik dan para perusahaan swasta ini pastinya ingin mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya sehingga para perusahaan ini akan mengeksploitasi alam Indonesia secara keseluruhan sehingga justru akan mengubah kestabilan lingkungan hidrologi maupun morfologi yang ada di Indonesia. Dan hal tersebut akan berdampak kepada masyarakat sekitar, di mana masyarakat sekitar akan merasakan dampak atau perubahan yang terjadi pada lingkungan mereka, sehingga kerugian juga akan dialami oleh masyarakat sekitar atau masyarakat adat. Yang kelima, segala hal yang terjadi di dunia dalam suatu negara sangatlah dinamis. Dan kita tak bisa memastikan kapan perputaran roda ekonomi, kapan perputaran roda perpolitikan itu berjalan atau berputar. Oleh karena itu, resiko runtuhnya perusahaan swasta sangatlah besar karena ketidakpastiannya dalam menghadapi kedinamisan yang ada. Sehingga jika dalam suatu negara yang mengakomodir keperluan airnya itu adalah pihak swasta, besar kemungkinan atau besar resikonya akan mengalami keruntuhan dan pemasukan airnya akan berkurang atau bahkan menghilang karena sudah tidak ada yang bisa mengakomodir selain perusahaan swasta itu sendiri. Dan untuk hal ini, perusahaan swasta yang akan terdampak tidak hanya 1-2, bahkan bisa sangat banyak perusahaan swasta yang terdampak oleh hal yang terjadi di suatu negara yang merupakan hal yang sangat dinamis. Lalu beberapa hal yang disampaikan oleh pihak pro kami anggap tepat, bahwa pemerintah negara tidak memumpuni untuk mengurus sumber daya air, namun bisa dilakukan regulasi di mana memang harusnya orang-orang yang berpengalaman dan memiliki kemampuan di bidang tersebutlah yang menduduki posisi terkait, sehingga
pekerjaan dan apa yang dikerjakan oleh beliau adalah pekerjaan yang linear dengan apa kemampuan yang beliau miliki, dan mengeluarkan dana untuk mengakomodir kebutuhan atau prasarana yang dibutuhkan dalam pengakomodasian air itu bukanlah hal yang buruk, dimana kalaupun kita ingin mengikuti saran dari pihak pro terkait privatisasi penggunaan air, akan mengeluarkan dana yang cukup besar pula, di mana regulasi yang diadakan dan investasi itu membutuhkan uang yang cukup banyak. Dan jika memang bersikeras terhadap hal tersebut, maka diperlukannya pengawasan dan regulasi yang ketat tepat dari pemerintah untuk pihak terkait. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.